Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mahasiswa lakukan aksi demonstrasi depan gedung DPRD Kaltim tolak UU Minerba. Wakil Ketua DPRD Kaltim apresiasi Pansus Tol. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Pemerintah sudah menerimanya, namun penolakan masih terjadi di beberapa daerah, termasuk dari kalangan aktivis mahasiswa di Kota Samarinda. Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahakam atau Mahasiswa Kalimantan Timur menggugat mendatangi gedung DPRD Kaltim. Mereka berorasi bergantian mewakili organisasi mahasiswa dengan satu tujuan, yakni meminta Undang-Undang Minerba yang baru dibatalkan. Tuntutan para mahasiswa selain meminta mencabut UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, juga meminta agar dilakukan moratorium izin tambang dengan menyetop menerbitkan IUP atau izin usaha pertambangan di Kaltim. Kemudian, mereka juga menuntut pemulihan Kaltim dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan hentikan tambang ilegal yang makin meresahkan. Khusus untuk illegal mining yang marak di Kaltim, para mahasiswa meminta Kapolda tidak tinggal diam. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Soal tarif tol sekitar 1.200 per kilometer sudah mereda di masyarakat. Hasilnya, warga pengendara mobil bisa memilih apakah mau melewati jalan tol dengan tambahan biaya tarif masuk tol Rp83.500 dari Jembatan Mahkota 2 Samarinda sampai Samboja atau melintas jalan biasa. Maksud saya itu begini, ketika tarif tol 1.200, kemudian masyarakat juga akan memilih antara jalan di tol ataukah jalan di jalan yang lama, begitu, jalan yang reguler, begitu. Nah, memang betul apa kata Pak Gubernur, memang tol ini adalah komersil, tetapi juga akan berimbas kepada jasa marga karena volume kendaraan yang lewat pasti tidak mencapai target. Karena menurut informasi bahwa jasa marga itu menargetkan 40 tahun mereka BEP, begitu. Nah, memang menurut saya adalah seleksi alam, begitu, seleksi alam. Nah, makanya saya mengusulkan pihak jasa marga atau pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR supaya bisa merevisi, paling tidak menurunkan tarif tol tersebut, begitu. Pansus atau Panitia Khusus Jalan Tol sudah digulirkan di DPRD Kaltim. Petisi telah ditandatangani setidaknya 25 orang wakil rakyat. Rencana penggagasnya Sarkowi Fezahri, usulan itu tinggal disampaikan pada sidang paripurna berikutnya. Sigit Wibowo berpendapat gagasan pansus oleh koleganya di DPRD tidak hanya bermuara pada soal tarif tol, tapi ada beberapa persoalan yang muncul yang memang memerlukan tindak lanjut. Setidaknya ada 4 persoalan, yaitu soal tarif, soal ganti rugi lahan yang masih ada tuntutan dari masyarakat, soal banjir di kilometer 36 yang diduga karena air terhalang jalan tol, dan terakhir mengenai dana APBD Kaltim sebesar 3,3 triliun untuk membangun jalan tol. Nah, sebenarnya bukan hanya soal tarif yang akan akan dibicarakan, akan dipertanyakan dan akan dibahas, tetapi juga sebenarnya proses
ganti rugi lahan, begitu, ganti rugi lahan, karena ini ada masyarakat juga yang menyampaikan ke DPR bahwa belum diselesaikan. Ya, anggaran 3 triliun kalau menurut saya itu adalah investasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap tol. Kalau menurut saya bisa saja 3 triliun itu kita minta kepada pemerintah pusat sebagai investasi, salah satunya ya, sebagai investasi. Kemudian nanti mengembalikan itu mungkin ya bisa saja dengan program-program yang lain, begitu kan. Karena kalau kita hitungan-hitungan dengan tol juga, ini sudah karena kewenangannya adalah pusat, begitu kan, tidak mungkin juga begitu. Nah, mungkin kalau kita invest 3 triliun, kemudian nanti pemerintah pusat kita minta bantuan melalui dana alokasi khusus untuk jalan-jalan kita yang lain, ya kita minta kepada mereka untuk membantu, begitu. Kita minta. Sejumlah jalan di Kalimantan Timur masih membutuhkan campur tangan anggaran pemerintah pusat. Sigit berharap ada kompensasi dari masuknya APBD Kaltim ke jalan tol. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pengunjung Pantai Monpera Balikpapan sekitar pukul 17.15 pada hari Minggu 5 Juli dikagetkan adanya peristiwa seorang atlet paramotor jatuh saat menerbangkan alat terbangnya. Atlet yang diketahui bernama Rudi Hidayat berusia 45 tahun yang beralamat di perumahan Kopri Blok S Pinggan Baru Balikpapan Selatan tidak tertolong setelah jatuh ke laut. Pengunjung sempat melihat paramotor oleng tidak terkendalikan. Kemudian dengan cepat jatuh ke laut membuat warga yang melihat dengan spontan berusaha mendekati lokasi jatuh karena tidak terlalu jauh dari pantai. Laporan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Rudi berlatih bersama seorang temannya berlatih rutin pada hari Minggu itu. Dia terbang dari samping Kafe Warjo Balikpapan. Saat melakukan manuver dikabarkan mesin mati dan jatuh. Warga melakukan evakuasi dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara namun nyawanya tidak tertolong. Tim Kaltim TV melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga Bukit Cinta Balikpapan Selatan ini dengan berkreasi menciptakan foto di atas papan yang hasilnya sangat unik dan bagus. Hijrah warga Bukit Cinta ini mengisi waktu kosongnya dengan membuat foto di atas sebuah papan. Pekerjaan ini dapat menambah perekonomian keluarga. Hijrah yang juga sebagai anggota kepolisian Polresta Balikpapan ini membuat kerajinan foto di atas papan sejak 3 bulan terakhir dengan belajar secara otodidak dari YouTube. Pembuatan foto di atas papan ini cukup sederhana.
Permukaan kayu yang halus diberi cairan khusus, selanjutnya foto direkatkan dan dibiarkan selama 15 menit. Setelah itu baru dikupas dan terlihat hasilnya. Hijrah menyampaikan kesulitan hanya pada pengupasan foto saja. Jika gagal, maka gambar yang dihasilkan akan rusak dan tidak bisa digunakan. Ini lukisannya transfer foto ke papan kayu. Nah ini gimana proses pembuatan tadi itu, apa masih ada yang ini ya, rumit atau enggak sih? Sebenarnya sih mudah. Dari awal pemotongan, terus kita tempel papan ini jadikan satu, kemudian kita amplas, kasih obat. Saya menggunakan ini sanding sealer melamin, jadi saya tempel fotonya. Yang agak rumit itu ketika ngupas fotonya itu. Kalau nggak hati-hati, nggak teliti, dia bisa robek. Rusak ya? Bisa rusak. Jadi kalau sudah rusak, kita nggak bisa, ini harus kita ulangi lagi. Selain kesulitan mengupas hasil foto, bahan kayu yang merupakan jati Belanda saat ini sudah didapatkan sehingga harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Bahannya agak susah juga, Mas, karena saya aja beli, Mas. Beli ya. Untuk papan jati Belandanya saya beli, jadi agak susah didapat memang. Saat ini jumlah pesanan sudah banyak. Dalam satu hari mampu menyelesaikan hingga 10 pesanan. Kedepannya rencananya akan membuat model lain yang bahan utamanya dari kayu. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masa pelonggaran menuju new normal di Kota Samarinda diisi jajaran Polri untuk menggelar razia cipta kondisi. Sasarannya pada malam minggu lalu adalah tempat-tempat kos dan juga rumah permainan biliar. Di tempat kos-kosan Jalan Merdeka, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, petugas menemukan adanya kamar kos ditempati 2 orang remaja berlainan jenis. Ketika ditanyakan apakah mereka sepasang suami istri dan diminta menunjukkan surat nikah, keduanya mengaku hanya berpacaran. Kedua remaja kemudian diamankan untuk diberikan pembinaan. Selain tempat kos-kosan, petugas juga menyisir rumah permainan biliar. Pengunjung yang ditemukan tidak memakai masker langsung disuruh pulang oleh petugas kepolisian. Baik, kelitian malam ini kita melaksanakan Cipkon dari Polsek Sungai Pinang, di mana di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap mengedepankan protokol kesehatan kepada tempat-tempat yang kita singgahi, di antara tempat-tempat biliar, kemudian penginapan dan kos-kosan. Di mana hasil yang kita dapat malam ini diantaranya didapat pasangan bukan suami istri yang kita bawa, kita amankan di polsek untuk dilakukan pembinaan. Dan berikut juga ada motor yang kita curigai tidak lengkap dengan surat-surat. Selanjutnya dan ini yang pasangan ini kan didata atau gimana? Untuk pasangan ini kita lakukan pendataan dan dilakukan pembinaan untuk supaya tidak diulangi lagi. Untuk ke depan, Pak, apakah ada hal yang seperti ini lagi? Baik, untuk ke depan terus kita akan melaksanakan kegiatan untuk menciptakan situasi Kamtipnas di wilayah hukum kita supaya kondusif. Jadi tetap kita lakukan razia terus di tempat-tempat yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan. Udah itu ya. Petugas mengingatkan warga untuk menjalani protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah.
Tim Kaltim TV melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Penetapan 7 orang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pejabat dan pengusaha di Kutai Timur setelah lembaga anti rusuah itu mendapatkan bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi. Kasus di Kutai Timur diantaranya selain ada pemberian hadiah fee proyek, pengusaha juga memberikan THR kepada bupati dan para pejabat tinggi di Kutai. Sebelumnya, diduga terdapat juga penerimaan uang THR dari AM sebesar masing-masing 100 juta rupiah untuk ISM, MUS, SUR, dan ASW pada tanggal 19 Mei 2020, serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar 125 juta rupiah untuk kepentingan kampanye ISW. KPK menemukan adanya sejumlah transaksi dalam beberapa rekening yang dikendalikan oleh Musyafa. Dia adalah orang kepercayaan bupati yang tugasnya selain sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutim, juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. Diduga terdapat beberapa transaksi berupa penerimaan sejumlah uang dari rekanan kepada MUS melalui beberapa rekening bank atas nama MUS, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, Bank Kaltim Tara, terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar 4,8 miliar rupiah. Terdapat penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah, saudara dari DA, yang diserahkan kepada EU sebesar 200 juta rupiah. Ketujuh tersangka kini sudah ditahan KPK dengan pasal Undang-Undang Anti Korupsi. Tim Kaltim TV melaporkan. Seedling's Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. Inilah titik klimaks permasalahan Perusda di Kalimantan Timur. Setelah melalui kritik keras Komisi 2 dan juga fraksi-fraksi pada sidang paripurna LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kaltim tahun 2019, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyepakati untuk membenahi perusda-perusda yang sakit. Yang saya persoalkan tentang perusda ini sejak saya di DPRD Provinsi ini juga sama seperti yang Bapak rasakan. Sehingga kesempatan pada hari ini menjadi momen yang berharga bagi saya
saya minta kepada Sekda dan asisten, habis Jumat ini kita rapat. Kita akan membahas Pusda ini sedetail-detailnya, dan ini saya menyadari ini merugikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat Kalimantan Timur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anggota DPD yang mendukung persoalan ini, dan kita tidak ingin Kalimantan Timur dirugikan lagi dengan pengelolaan Pusda yang tidak tepat guna dan tidak efektif dan tidak efisien. Terima kasih. Klimaks tentang Perusda, Perumda, dan BUMD disampaikan Andi Harun. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ketua Partai Gerindra Kaltim itu menyebutkan carut-marut Perusda tidak boleh didiamkan terlalu lama, sehingga sakitnya semakin parah. Selain Pusda Pertambangan yang lokusnya adalah Pusda Pertambangan hingga hari ini, puluhan tahun belum memiliki satupun perusahaan tambang, juga Pusda Perkebunan hingga hari ini juga tidak memiliki satupun lahan perkebunan. Bagaimana mungkin sebuah Pusda dibentuk untuk melakukan pengolahan perkebunan tapi tidak memiliki lahan kebun sekalipun? Termasuk Pusda Kehutanan yang oleh Pak Wakil Gubernur hanya memiliki 2 kerjasama tadi, yang ini harus segera dievaluasi dalam laporan nota keuangan, itu kontribusinya bahkan nihil. Hampir semua Perusda disoroti Komisi 2 DPRD Kaltim, termasuk yang sudah memberi kontribusi bagi PAD seperti Bank Kaltim Tara dan PT Migas Mandiri Pratama sebagai pengelola saham partisipasi interest sebesar 10% dari wilayah konsesi Migas Mahakam. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Masih bersama saya, Rosmi Rahma. Kembali kami sampaikan 2 berita utama Kaltim hari ini. Ketua fraksi PKB tuding Pemprov Kaltim bermasalah dalam merekrut pejabat yang menempati beberapa OPD. Puluhan ponsel ilegal diamankan Reskrim Polresta Balikpapan. Beginilah riak-riak yang terjadi di DPRD Kaltim. Legislatif berusaha memainkan perannya secara maksimal dengan melakukan pengawasan atas kerja eksekutif, seperti dalam merekrut pejabat tinggi yang menempati kursi lowong di beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah. Adalah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang membuka adanya dugaan tidak sehatnya sistem rekrutmen pejabat di Pemprov Kaltim. Dalam rapat paripurna, Ketua fraksi PKB Syafruddin blak-blakan menuding Pemprov Kaltim bersalah dalam merekrut pejabat yang menempati beberapa OPD. Kita udah dengar penjelasan Pak Wakil Gubernur, tapi sama sekali tidak menyentuh substansi apa yang dipertanyakan oleh fraksi PKB. Penjelasannya Pak Wagub terkait dengan 5 OPD ini. Salah satunya adalah orang yang udah pensiun masih menjadi ketua tim sel. Nah, ini kan yang ditanyakan, tapi nggak dijelaskan. Yang kedua adalah orang yang tidak lulus tapi diluluskan. Karena ada ini kan, ada bukti-bukti kan? Nah, yang ketiga adalah tidak diumumkan secara transparan 3 orang itu. Yang lolos 3 orang kan? Yang keempat itu tim selnya tidak melibatkan akademisi atau tim independen. Nah, itu pertanyaannya. Tapi kalau melihat jawabannya ini, jawabannya pemerintah ini jauh dari substansi, jauh dari, kalau ibarat kata tuh jauh panggang dari api. Kalau karena ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyebut sistem rekrutmen dengan cara impor dari luar daerah mematikan karir para pejabat di Pemprov Kaltim. Dia mendorong koleganya dari fraksi PKB untuk menyelidiki, bahkan dilakukan audit forensik terhadap website dan sistem komputer dalam rekrutmen pejabat tinggi. Tapi karena jawaban pemerintah hari ini mengelak dari semua soal ini, maka akhirnya mau tidak mau nanti kemudian kita akan minta pansus kepada pihak berwenang untuk melakukan audit forensik terhadap jejak perjalanan hasil seleksi ini. Yang sulit dimungkiri, Ibu Bapak semua, jadi rumus di luar. Dan ini sekaligus kita minta, apalagi dengan didefinisikannya pejabat Sekda-Prov, sudahlah berhenti impor pejabat dari luar daerah. Kasihan. Fraksi PKB menginisiasi untuk
mendorong agar dibentuknya panitia khusus menyelidiki atau memperdalam lagi temuan-temuan terkait dengan pelanggaran-pelanggarannya. Nah sekarang udah ada 4 fraksi yang tanda tangan, fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Seorang pemilik toko ponsel di Balikpapan digiring petugas kepolisian unit Tipiter Reskrim Polresta Balikpapan lantaran melakukan penjualan ponsel ilegal. Reskrim Polresta Balikpapan unit tindak pidana tertentu atau Tipiter mengamankan 78 ponsel ilegal pada 30 Juni 2020 di salah satu toko ponsel di Balikpapan. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dilakukan dengan membeli ponsel secara online dan terpisah di Jakarta dan Batam. Setelah barang sampai, pelaku lalu memasang stiker IMEI dan memasukkan ponsel ke dalam kotaknya. Kasat Jatanras Polresta Balikpapan Kompol Arif Agus Wijayanto mengatakan, tersangka RS melakukan pembelian ponsel merek iPhone secara online dan terpisah antara ponsel kotak dan stiker IMEI. Ponsel ini ilegal karena tidak memiliki izin edar. Pelaku sudah melakukan penjualan ponsel selama 6 bulan. Memesan barang secara online dari Jakarta dan Batam. Nah, kemudian itu perorangan ya, dia beli perorangan ke sana, keterangan dari yang bersangkutan. Kemudian pengiriman barang tidak secara langsung utuh, tapi terpisah ya, sampaikan lagi. Jadi ada dus handphone sendiri, kemudian handphonenya, dan kemudian stikernya, jadi terpisah. Kemudian yang bersangkutan lah di sini menyatukan itu semuanya. Ini berarti melalui jalur ekspedisi, Komandan, masuknya? Ya. Sementara itu, tersangka RS saat dikonfirmasi tidak menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media. Tersangka RS akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.